Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama Ibu hari ini. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini jangan lupa untuk melakukan pembiasaan terlebih dahulu. Setelah itu, ayo siapkan buku-buku pelajarannya. Buku tulis, buku paket, dan juga alat tulisnya ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan lingkungan hidup. Sudah siap belajar? Nah, sekarang Ananda buka buku PLH-nya. Bab 4, halaman 61 mengenai siaga menghadapi bencana alam tanah longsor. Ada yang tahu nggak sih apa itu tanah longsor? Nah, beberapa hari atau beberapa bulan terakhir itu banyak juga terjadi bencana alam ya, baik itu banjir karena hujan yang terus menerus maupun itu longsor. Banjir itu biasanya terjadi di dataran yang rendah, longsor itu terjadi di dataran yang tinggi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tanah longsor. Tuh, di halaman 61 ada peta pikiran. Ada peta pikiran. Di situ ada judulnya siaga menghadapi bencana alam tanah longsor. Nah, terus di situ kita akan mengenal bencana longsor, lalu kegiatan kemanusiaan pada korban longsor, dan terakhir simulasi menghadapi longsor. Untuk simulasi ini karena nanti kita lihat saja bakal kayak gimana ya simulasinya. Nah, untuk mengenal bencana di situ ada pengertian, tanda-tanda penyebab, cara mencegah longsor, dan penanganan pasca longsor. Nah, di sini ada yang halaman 62, bencana alam tanah longsor. Pengertiannya, bencana tanah longsor adalah bencana yang terjadi karena pergerakan tanah atau bebatuan dalam jumlah besar. Tanah longsor bisa terjadi secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Umumnya, tanah longsor terjadi di daerah terjal yang tidak stabil. Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya tanah longsor adalah lereng yang gundul serta kondisi tanah dan bebatuan yang rapuh. Air hujan adalah pemicu utama terjadinya tanah longsor. Nah, di sini kan tadi dijelaskan ya, tanah longsor itu merupakan pergerakan tanah atau bebatuan dalam jumlah yang besar. Serta pemicunya itu adalah air hujan yang mungkin terjadi secara terus-menerus atau tidak berhenti. Selain itu juga karena tanah yang ditempatinya itu berbentuk lereng. Lereng itu miring itu berbentuk miring juga. Selain itu juga tidak ada lereng tersebut gundul, tidak ada akar penopang untuk menahan longsornya tanah tersebut, lalu rapuh juga bisa. Itu salah satunya. Nah, hampir seluruh daerah di Indonesia pernah mengalami bencana tanah longsor. Beberapa daerah diantaranya bahkan dikatakan rawan longsor. Secara umum, ciri suatu daerah rawan longsor adalah pernah terjadi bencana tanah longsor di wilayah tersebut. Jadi kalau pernah terjadi berarti ada kemungkinan akan terjadi lagi. Tuh, lalu berada pada daerah-daerah yang terjal dan gundul. Tadi kan sudah disebut yang terjal dan gundul, berarti tidak ada pepohonan di situ. Selain itu, daerah berbukit dengan kemiringan lereng lebih dari 20 derajat. Lebih dari 20 derajat. Ananda sudah pernah belajar busur belum? Kalau belum, 20 derajat itu miring, bisa dikatakan miring gitu. Lalu setelah itu ada lapisan tanah tebal di atas lereng. Lalu terdapat retakan tapal kuda pada bagian atas tebing. Lalu banyaknya mata air atau rembesan air pada tebing disertai longsoran-longsoran kecil. Nah, awal mulanya itu bisa terjadi karena longsoran-longsoran kecil, lalu lama-kelamaan akan menjadi longsoran besar. Tuh.
lalu merupakan daerah-daerah aliran air hujan, dan terakhir sistem tata air dan tata guna lahan yang kurang baik. Maksudnya tata air dan tata guna lahan seperti misalkan di daerah pegunungan, seharusnya tata gunanya itu kan seharusnya misalkan digunakan untuk berkebun, bercocok tanam, tetapi sekarang buktinya kebanyakan malah di daerah-daerah yang harusnya ditanami malah bangun rumah-rumah, betul kan? Bangun di rumah-rumah, entah itu perumahan ataupun rumah-rumah penduduk. Dan akibatnya ya terjadilah longsor tersebut gitu. Yang seharusnya mereka ditanami tumbuhan malah dibangun perumahan. Nah, itu salah satu sistem tata guna lahan yang tidak sesuai gitu. Maksudnya kurang baik. Walaupun misalkan dibangun perumahan, seharusnya tetap ada yang namanya penanaman kembali hutan yang gundul atau menanam tanaman-tanaman untuk apa? Untuk menahan tanah dan untuk serapan air. Begitu. Nah, kita lanjut ke halaman 63. Di situ ada penyebab terjadinya tanah longsor. Di sini katanya pernah terjadi di perkebunan teh Dewata, Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Berarti ini terjadinya tidak jauh ya dari tempat kita di Kabupaten Bandung. Tetapi di sini tidak dijelaskan tahun berapa. Nah, kejadian tanah longsor itu katanya sampai merenggut korban jiwa. Nih, berarti banyak korban jiwa karena tanah longsor tersebut tuh menimbun pemukiman penduduk, berarti kan kita kan nggak tahu ya misalkan terjadinya tanah longsor itu kapan, entah itu pagi-pagi atau dini hari. Jika dini hari kan ada kemungkinan kalau misalkan para penduduk itu sedang tertidur lalu terjadilah tanah longsor dan banyaklah korban jiwa karena tertimbun tanah gitu. Nah, sebetulnya banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya tanah longsor. Namun yang menjadi penyebab utama terjadinya longsor adalah terganggunya kestabilan lereng. Tadi kan Ibu udah jelasin ya sebelumnya. Terganggunya kestabilan itu berarti bisa karena tata lahan atau tata air yang kurang baik, itu salah satu atau penyebab, bisa jadi penyebab utamanya begitu. Nah, di sini ada penyebab alami, yaitu peningkatan ketebalan lapisan tanah. Ini akibat dari pelapukan batuan di bawah lapisan tanah karena adanya aktivitas gunung api. Kayak misalkan, kalau misalkan gunung api meletus kan, lavanya turun kan. Nah, itu lama-lama kan akan mengeras. Nah, itu jadi tanah yang aslinya itu tertumpuk dengan lava yang keluar dari gunung api. Itu maksudnya. Lalu ada lagi gempa bumi. Gempa bumi ini bisa arus sungai yang sangat deras pada saat hujan, dapat menggerus tebing sungai, lalu resapan air hujan yang pada lereng, lalu getaran dari mesin. Pernah terjadi di beberapa bulan yang lalu kalau tidak salah, karena hujan yang begitu deras, lalu banjir iya, lalu longsor iya. Itu karena mungkin sekarang terjadi karena cuaca yang ekstrim begitu. Lalu ada lagi penyebab karena aktivitas manusia. Nih, ada pembebanan lereng karena pembangunan pemukiman dan bangunan lainnya. Yang tadi Ibu jelaskan ya, yang seharusnya kita untuk ya menanam pohon gitu, malah dijadikan pemukiman penduduk gitu. Lalu pemotongan kaki lereng untuk pembangunan rumah, jalan, dan bangunan lain tanpa melakukan penguatan tebing pasca pemotongan. Misalnya dengan dinding penahan tanah, turap, teras ring, dan lain-lain. Maksudnya ini seharusnya sebelum membangun bangunan ataupun dibelah untuk membuat jalan raya, kita harusnya membuat dulu penguat untuk tanahnya agar tanahnya tidak rapuh, yang tadi seperti yang bilang gitu. Dan kebanyakan mungkin itu tidak dilakukan, jadi terjadilah kebanyakan
tanah longsor di pemukiman-pemukiman warga. Tuh. Lalu ada lagi penambangan liar material di dasar sungai yang merupakan kaki lereng. Dengan penurunan elevasi di dasar sungai, maka lereng menjadi tidak stabil, akhirnya terjadi longsor. Maksudnya, jadi yang ditambangkan lereng tuh miring, yang ditambang tuh yang bawah, yang ujungnya miring gini ya, miring. Nah, yang ditambang tuh yang ujung ini ya, aduh, nih, yang tambang tuh yang ininya. Jadi kan yang ini lama-lama terkikis, jatuh aja. Nah, itu salah satu terjadinya longsor. Lalu ada lagi sama ya tadi, getaran dari mesin, lalu lintas dan penggunaan bahan-bahan peledak. Tuh. Ini dapat dihindari, tujuannya agar tidak menimbulkan korban jiwa. Kita harus teliti mengamati keadaan lingkungan, terutama di sekitar perbukitan. Nah, tanda-tanda terjadi longsor itu yaitu ada antaranya muncul retakan-retakan lereng yang sejajar dengan arah tebing, lalu muncul mata air secara tiba-tiba, ada lagi air sumur di sekitar lereng menjadi keruh, lalu tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan, dan terakhir terjadi penurunan permukaan tanah. Nah, jika Ananda sedang berada di daerah dataran tinggi dan menemukan tanda-tanda tersebut, maka Ananda harus berhati-hati ya. Nah, di halaman 65 kita akan melakukan percobaan. Percobaan apa? Kita lihat ya. Untuk melakukan percobaan halaman 65, Ananda membutuhkan 2 buah wadah. Wadahnya tidak harus besar juga. Anda bisa menggunakan wadah-wadah yang ada di rumah ya, tidak merepotkan. Lalu 2 tanah. Tanahnya sedikit juga tidak apa-apa. Lalu rumputnya yang mempunyai akar seperti ini. Oke. Setelah itu air. Nah, sekarang ibu pakai ini biar bersih. Nah, pertama seharusnya wadahnya tuh dikasih nama A dan B ya, lalu isi wadahnya dengan tanah. Setelah itu tumpuklah tanah hingga berbentuk lereng. Bentar. Kita tekan sampai berbentuk lereng begini ya. Nih, terlihat tidak? Jadi agak miring gitu. Oke. Satu lagi ada tanamannya. Nah, yang satu kan tidak ada tanaman sama sekali. Nah, yang satu lagi ada tanamannya. Tanamannya yang kecil juga tidak apa-apa ya. Yang penting ada penahan. Oke. Setelah itu kita bikin saluran air di sini. Di ceritanya ada saluran air ya, bisa ditekan-tekan aja.
Nih, kayak gini. Ini ada saluran buat air. Tuh. Nah, yang ini ada saluran airnya, terus ada tumbuhannya juga. Yang satu enggak ada. Nah, kita lihat. Sudah gitu kita sekarang kita siram secara bersamaan. Bentar. Tuh, 2, 3. Terlihat kan kalau yang ini yang ada tanamannya itu tidak semua tanahnya jatuh. Ya karena ada penahannya. Sedangkan yang ini itu ya hampir tanahnya langsung ke bawah semua karena tidak ada penahannya. Nah, setelah Ananda mencobanya di rumah, Ananda jawab pertanyaan yang nomor 10. Ada 5 pertanyaan, tinggal ditulis di buku tulis Ananda masing-masing. Oke? Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih dan jangan lupa mengerjakan tugasnya. Semangat belajarnya, tetap semangat. Semoga Ananda dan juga bunda ataupun ayah ataupun kakak yang selalu mendampingi pembelajaran tetap diberikan kesehatan. Amin. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.